Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih banyak gitu ya buat Teh Tia selaku founder dari Pondok Muslimah gitu yang sudah memberikan izin gitu ya pada kesempatan kali ini gitu kita akan memberikan penyuluhan gitu, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir gitu ya dalam acara perbincangan hari ini gitu ya. Ya, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai gitu kepada kita semua hingga yaumul akhir gitu. Alhamdulillah kita pada hari ini gitu ya, pada hari Senin tanggal 6 November tahun 2023 gitu diberikan kesempatan untuk berkumpul gitu ya. Kita dari mahasiswa bimbingan konseling Islam semester 7 kita akan melaksanakan praktik mata kuliah gitu ya, dari mata kuliah BK Pasca Bencana. Nah, kita akan membahas terkait dengan mitigasi bencana gitu ya. Nah, bencana itu sendiri kan ada beberapa macam, ada 3. Yang pertama kan bencana alam, bencana sosial, dan juga bencana buatan manusia. Nah, topik yang menarik pada kesempatan kali ini gitu ya, kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih mitigasi bencana sosial gitu kan. Nah, mitigasi itu sendiri kan kayak upaya gitu ya, upaya untuk menangani gitu ya, atau mencegah gitu dari sesuatu bencana gitu ya, dari mulai itu penanganan sampai juga gimana sih cara kita supaya terhindar, atau gimana cara kita untuk menangani gitu, penanganan dalam situasi bencana itu sendiri. Nah, terkhusus bencana sosial yang marak gitu ya, marak terjadi saat ini gitu ya. Bencana sosial kayak misalkan kemarin tuh ya ada contoh teror misalkan ya, sekarang tuh teror sperma kayak gitu-gitu kan, pelecehan seksual gitu yang di lingkungan sosial seperti itu. Kemudian juga kan ada yang sekarang ini orang yang mesum gitu ya. Nah, itu gimana sih gitu ya cara ketika kita sudah mendapatkan misalkan ya terjadi seperti itu, supaya kitanya nggak trauma gitu, itu kayak gimana. Terus juga kan supaya kita juga terhindar itu kayak gimana. Nah, pada kesempatan kali ini gitu ya, kita akan mendengarkan gitu ya materi dari pemateri yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Di sini saya sendiri gitu ya, Fitri Andriani, sebagai moderator gitu yang akan memandu jalannya pemaparan penyuluhan pada malam hari ini. Dan juga ada pemateri yang luar biasa dari Teh Rina Rusmawati gitu ya, dari BKI semester 7 dari jurusan bimbingan konseling Islam. Dan juga ada Teh Yuli gitu dari BKI juga semester 7. Nah, langsung saja gitu ya, kita akan membahas terkait dengan tentang kejahatan seksual gitu ya. Berani berantas kejahatan seksual di ruang publik gitu. Jadi kita harus berani gitu untuk ya speak up atau untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual itu gitu. Baik, langsung saja gitu ya, kita simak langsung gitu ya pemaparan dari Teh Yuli gitu ya, kita sharing gitu ya. Oke, langsung saja gitu dari Teh Yuli. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator kita yang sangat luar biasa juga ya. Terima kasih telah teteh semua telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Di sini kita sharing ya, bukan untuk saya di sini bukan untuk menggurui teteh-teteh semua, karena saya yakin semuanya di sini sudah pada paham ya terkait materi ini. Di sini kita sharing aja. Di sini saya akan membahas mengenai berani berantas kejahatan seksual di ruang publik. Seperti yang kita ketahui, kejahatan seksual sekarang marak gitu ya terjadi. Bukan hanya di tempat sepi aja, bukan hanya ketika malam hari aja, bukan hanya dilakukan kepada orang yang memakai pakaian seksi saja, tidak. Karena sekarang sudah marak banget kejahatan seksual atau pelecehan seksual yang terjadi di ruang-ruang publik. Nah,
Nah, sesuai data yang saya ambil pada tahun 2018 ini, banyak banget ini hasil surveinya, mungkin nggak kelihatan ya. Intinya pada survei ini, data survei ini pada 2018 sudah banyak gitu kejadian pelecehan seksual atau kekerasan seksual di ruang publik, dan banyaknya setengah dari survei ini tuh terjadi kepada anak di bawah umur. Jadi bukan hanya orang-orang perempuan dewasa yang mendapati pelecehan seksual atau kekerasan seksual, tetapi anak kecil juga sekarang sudah jadi mangsa para pelaku kejahatan seksual di ruang publik gitu. Kejahatan seksual di ruang publik ini ada dua ya, ada secara offline dan online. Kenapa ada dua ini? Karena kejahatan seksual di ruang publik ini tidak terjadi hanya di tempat-tempat umum seperti di bus, di angkot gitu. Bahkan sekarang banyak di Gojek online seperti Maxim. Pernah mungkin teteh-teteh di sini mendengar kejadian pelecehan seksual yang terjadi kepada pelanggan Maxim atau pelanggan Gojek. Karena pelaku gitu mencari mangsanya dari sana. Karena pas Gojek itu kan bersentuhan ya, kita secara tidak langsung bersentuhan dengan kulit pelaku gitu. Jadi pelaku yang seperti itu tuh mau seperti apapun kita itu tetap terangsang gitu ya. Terus di sini ada secara online ini seperti kan sekarang banyak ya kayak aplikasi dating apps yang kayak gitu seperti Ome TV yang kayak gitu-gitu. Itu banyak ketika kita main, ketika kita slide itu suka ada gitu kebetulan orang yang sedang melakukan onani misalkan ya, yang kayak gitu kan, itu akan memberikan rasa kaget dan shock kepada orang yang menontonnya gitu. Sehingga tapi mangsa-mangsa yang kayak gitu banyak sekarang tersebar di aplikasi dating apps. Makanya sekarang cara pencegahannya jangan terlalu fanatik kepada dating apps itu gitu. Kita harus filter lagi mana aplikasi-aplikasi yang bagus gitu, yang seharusnya layak untuk kita mainkan gitu. Terus selanjutnya, nah tadi udah disinggung itu sama Teh Fitri bahwa yang akan kita fokuskan pada pembahasan kali ini yaitu tentang teror sperma. Mungkin teteh-teteh di sini udah pernah melihat 1 kali 2 kali temennya mungkin pernah memasang info terkait cerita tentang diteror oleh sperma. Mungkin baru-baru kejadian ini ada yang ini nih, yang ini tuh BCN atau SW dari orang gitu tentang ada kejadian orang yang sedang melakukan onani di markas HMI kalau nggak salah ini HMI. Jadi sekarang sudah banyak sekali gitu di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang berani melakukan hal seperti itu. Padahal kalau dari sekelebatnya gitu ya, UIN Sunan Gunung Jati itu agak universitas yang agama Islam gitu. Kenapa orang-orang pelaku bisa berani melakukan hal itu? Karena pada dasarnya sekarang itu korban pelecehan seksual bukan hanya kepada orang yang seksi gitu, orang yang tertutup, orang yang berada di pesantren, itu pun tidak menutup kemungkinan menjadi salah satu korban dari pelecehan seksual itu gitu ya. Jadi ini contoh-contoh kasus yang pernah ada di Indonesia mengenai teror sperma ini. Jadi ketika saya googling ternyata teror sperma ini bukan hanya terjadi belakangan ini aja teman-teman, tapi udah dari 2018 itu sudah ada teror sperma. Namun pembahasan ini tuh tidak diperdalam, jadi korbannya tidak berani speak up tentang pelecehan ini sehingga ya terlupakan gitu kalau tidak ada yang speak up. Nih di sini baru ada kejadian ini lagi, baru terungkap lagi. Lalu selanjutnya di sini ada deretan kasus yang teror sperma yang telah terjadi di Indonesia. Jadi teror sperma itu bukan hanya si pelaku mengeluarkan cairan sperma kepada korban gitu ya, tetapi di sini ada 3 bentuk. Yang pertama ada teror sperma di dalam rumah. Jadi teror sperma di dalam rumah ini si pelaku berani
memasuki rumah korban gitu tanpa aba-aba, padahal si korbannya ini tidak tahu menau, tidak kenal gitu dengan pelakunya, tapi karena pelaku sudah gelap gitu ya si otaknya, jadi ketika rumah itu buka, pintunya terbuka gitu, si pelaku berani masuk ke dalam rumah tersebut tanpa permisi dan mengeluarkan spermanya di kursi, di barang-barang yang ada di rumah itu. Nauzubillah ya, semoga kita dijauhkan. Lalu di sini ada teror sperma di pinggir jalan. Nah, ini yang marak terjadi, teror sperma di pinggir jalan itu. Jadi si pelaku ini melakukan onani gitu ya, onani di pinggir jalan, lalu biasanya si spermanya dilemparkan ke muka korbannya atau ke tas atau ke apapun yang menjadi sasaran korbannya gitu. Terus yang terakhir ini yang paling menjijikan, yaitu spermanya dicampurkan ke dalam makanan korban. Jadi di sini ada kasus di mana di Semarang, kalau tidak salah di Semarang, ada dokter ini yang melakukannya, seorang calon dokter. Yang pelakunya itu seorang calon dokter yang tergoda oleh istri temannya. Jadi ketika mereka sedang makan di suatu restoran, si istrinya dan suaminya lagi keluar, si istrinya ke toilet. Entah apa yang dilakukan, intinya si pelaku ini mencampurkan spermanya ke dalam makanan yang si korban tersebut. Korban tersebut itu menyadari karena bentuk dari makanannya tidak seperti bentuk yang ketika dia tinggalkan saat itu gitu. Jadi udah acak-acakan dan udah aneh gitu. Dia berani ngomong ke suaminya, tapi suaminya bilang, mungkin itu perasaan kamu aja. Jadi tidak ada kepercayaan gitu dari orang terdekatnya. Padahal dia merasa itu makanan sudah aneh loh gitu. Makanan sudah bukan bentuknya yang awal, terus rasanya juga udah aneh gitu. Itu udah benar seperti itu. Dan dilihat dari CCTV, memang ada yang mencampurkan sperma ke dalam makanan tersebut gitu. Itu kasusnya terpecahkan karena CCTV di restoran tersebut. Makanya CCTV, menurut saya CCTV sekarang di ruang publik itu penting ya teman-teman. Karena untuk apa? Karena kita harus punya bukti ketika melaporkan. Kalau tidak ada bukti, kita tidak bisa dipercaya gitu ya. Lalu motif pelaku nih, ketika diperdalam gitu, apa sih motif pelaku melakukan hal tersebut? Kenapa bisa-bisanya gitu tidak ada rasa malu melakukan hal tersebut gitu, mengeluarkan sperma yang bukan di tempatnya gitu ya? Karena sekarang tuh banyak marak si pelaku ini, bukan hanya dari kalangan remaja, tetapi yang udah dewasa seperti bapak-bapak juga banyak gitu. Karena kebutuhan biologis dia tidak terpenuhi. Banyak, kalau dari remaja itu banyak yang sudah mengakses film-film porno. Jadi dia ada dorongan di dalam dirinya untuk bagaimana rasanya gitu. Terus dia ingin mencari kepuasan gitu, kepuasan dirinya, karena ada yang bilang kalau misalkan sperma itu memang harus dikeluarkan gitu. Nggak tahu entah berapa bulan sekali saya pernah melihat postingan dokter Boyke, namun yang harus digarisbawahi itu tuh harus sudah pada waktunya dan pada tempatnya gitu. Ada kalau misalkan sudah menikah itu mungkin tidak apa-apa ya seperti itu, tapi kalau orang yang sudah punya dorongan nafsu yang tinggi, terus mencari kepuasan bukan hanya pada pasangannya saja, itu pasti akan mempunyai penyakit eksibiosisme, yang dimana itu suatu penyimpangan perilaku yang dia tuh mau gitu mengeluarkan kemaluannya di hadapan publik. Jadi tidak ada rasa malunya kalau orang yang sudah mengidap penyakit ini. Jadi di dalam dirinya, ada dorongan untuk memamerkan alat vitalnya kepada setiap orang yang dia jumpai gitu. Apalagi orang yang dirasa dia tertarik untuk memperlihatkannya atau memamerkannya gitu. Sehingga ketika dia memamerkannya dan dia tertarik kepada orangnya, dia akan melakukan onani tersebut sehingga mengeluarkan sperma dan akan dia lemparkan kepada orang yang tidak bersalah itu. Karena eksibiosisme ini ada tanda kutipnya, dia akan melakukan kepada orang yang tidak dikenal
atau tidak ada hubungan dengan dia gitu. Jadi benar-benar pure tidak kenal gitu, tapi dia ada dorongan ketertarikan kepada orang tersebut. Sekarang kan banyak ketika kita tuh nggak tahu gitu dia akan melakukan hal itu gitu kan, kita nggak tahu. Misalkan dia berada di belakang kita, tiba-tiba misal ada yang gini ke kita, ternyata itu sperma dia misal, kan kita nggak tahu. Ternyata orang yang seperti itu ketika melihat lekuk tubuh kita dari belakang itu sudah terangsang, teman-teman. Jadi memang serba salah kita ini, di belakang tetap terangsang, di depan apalagi gitu ya. Dan itu kan tidak menutup kemungkinan kepada kita yang seperti ini gitu, apalagi kepada yang tidak menutup aurat gitu ya. Lalu yang selanjutnya, nah selain teror payudara juga di sini ada bencana sosial. Apa bencana sosial yang selanjutnya, yaitu begal payudara. Di sini kemarin-kemarin marak gitu ya terjadi begal payudara di TikTok, di Instagram, bahkan di televisi pun sudah disuarakan ini tentang begal payudara ini. Jadi ketika kita lagi berjalan, tiba-tiba ada orang di belakang kita, terus tiba-tiba gini aja gitu kan. Nah jadi dua kemungkinan ini yang harus kita waspadai, teman-teman, teror sperma dan begal payudara ini. Nah bagaimana sih cara kita selanjutnya? Nah oh iya, dampak dulu, psikologis korban. Tentu kalau dampak sudah pasti teringat ya oleh kita, pasti seseorang yang ketika orang itu tidak mau melihat itu atau baru pertama kali melihat itu, pasti akan menimbulkan rasa shock atau kaget. Apalagi itu tentang alat kemaluan yang dimana itu tuh dianggap tabu gitu ya oleh kita, dan itu tuh malu gitu kalau misalkan kita melihat kemaluan orang lain gitu kan. Itu pasti shock dan trauma. Lalu yang paling parahnya itu kita akan ada perasaan kita menyalahkan diri sendiri, yang dimana kenapa sih aku diperlakukan seperti ini, salah aku apa ya, aku perasaan udah menutup aurat aku misalkan teh, yang kayak gitu-gitu. Pasti korban pelecehan seksual pasti ada perasaan seperti itu, menyalahkan diri sendiri. Tapi kita harus bisa, misalkan ada teman kita yang seperti itu, kita harus bisa memperkuat atau memvalidasi dirinya bahwa itu bukan salah dirinya gitu. Itu pure kesalahan dari pelaku tersebut. Karena orang yang melakukan itu di ruang publik, teman-teman, itu sudah termasuk punya gangguan jiwa gitu. Kita harus bisa melaporkan atau speak up kepada kelompok yang berwajib. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, kalau misalkan kita berani gitu, sebenarnya ini cara mencegahnya itu kita semuanya harus serba berani gitu. Yang pertama, kita harus berani menegur. Ketika ada orang yang melakukan itu, kalau misalkan kita ada dorongan dalam diri, kita harus berani, kita tegur lah. Misal, jangan kayak gitu. Kita bisa menegur itu, tapi pasti ada rasa takut gitu. Kalau misalkan kita ada rasa takut, ya sudah, poin yang nomor 2 yaitu alihkan perhatian kita. Kita pura-pura nggak ngelihat itu. Misal si pelakunya ada di belakang kita seberapa kuat coba lari misal, atau intinya kita bisa menghindari orang tersebut, dan kita harus berani bercerita kepada orang lain. Karena kalau misalkan kita pendam, nantinya kita jadi sakit sendiri, kita kepikiran sendiri. Kalau kita misalkan bisa bercerita kepada orang lain, mungkin orang lain bisa memberikan saran, atau orang lain pun bisa lebih menjaga dirinya gitu. Jadi ketika kita bisa berbicara kepada orang lain, itu bukan untuk menenangkan diri kita sendiri, tetapi kita menjaga orang lain juga. Jadi intinya kita harus berani speak up, teman-teman. Terus kalau misalkan kita lihat kejadian itu dari jauh, kita harus berani merekam. Karena CCTV pun kadang bisa diretas, karena CCTV pun kadang ada rusaknya gitu. Jadi kalau kita mau melaporkan, kita harus bisa punya bukti gitu. Sekarang
bukti hanya omongan pun tidak bisa dipercaya teman-teman. Jadi harus ada bukti fisiknya, yaitu bukti video atau foto yang lebih apa ya, intinya yang lebih penting itu video sih, karena video kan terlihat gerak-geriknya, terlihat kelakuannya sedang apa gitu. Kalau foto kan kita tidak terlalu bisa percaya ya, ada bisa dimanipulatifnya. Lalu yang terakhir, setelah kita berani merekam itu, lalu kita wajib melaporkan ke pihak berwajib, baik itu polisi maupun yang pertama dan yang paling dekat itu polisi sih. Terus ketika kita misal terbayang-bayang terus, kita udah bercerita udah apapun tapi kita terbayang-bayang terus, kalian harus bisa berani speak up kepada yang ahlinya gitu, mau itu psikolog, konselor ataupun dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya dari apa yang saya sampaikan, kita harus waspada, karena dimanapun dan kapanpun kejahatan seksual itu pasti akan ada dan pasti akan terjadi tanpa kita sadari teman-teman. Jadi kita harus waspada dan selalu katakan no kepada kejahatan seksual dimanapun itu berada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada pemateri dari Teh Yuli gitu ya. Ya, tadi pemaparan materinya nazubillah gitu ya. Banyak kasus-kasus di sosial yang kita tuh sebetulnya ya udah nggak aneh gitu ya. Zaman sekarang tuh banyak kejahatan-kejahatan berbagai macam, terkhusus kejahatan kekerasan seksual ini gitu ya. Nah, tadi kan sudah dibahas gitu ya, kekerasan seksual di lingkup publik gitu kan. Nah, tidak dipungkiri teman-teman, pelecehan atau kekerasan seksual itu tidak hanya kita jumpai atau kita temui gitu ya terhadap orang yang sama sekali kita nggak kenal. Terkadang dalam misalkan ada yang pacaran gitu ya. Nah, yang pacaran juga kan memiliki resiko gitu ya terjadinya kekerasan seksual. Nah, seperti apa sih gitu ya, terus apa sih, ada nggak ya hukumannya gitu ya, seperti apa gitu ya penanganannya gitu. Baik, langsung saja gitu ya, kita akan simak pemaparan materi dari pemateri selanjutnya dari Teh Rina. Pada Teh Rina, dipersilakan Teh Rina. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin ya teman-teman, saya Rina Rusmawati, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 7. Nah, di sini saya akan sedikit membahas nih mengenai pelecehan seksual dalam pacaran. Teman-teman pasti ngiranya, apaan sih pelecehan seksual dalam pacaran? Udah pacaran mah sama-sama mau, gitu kan? Tapi sejatinya dalam pacaran tetap ada pelecehan. Jadi teman-teman jangan ada yang salah kaprah gitu, pacaran teh sama-sama mau, ternyata di dalamnya ada beberapa yang melakukan pelecehan. Boleh di next ya. Padahal di dalam Islam udah diceritakan gitu kalau misalnya nggak boleh pacaran. Ada yang tahu nggak ayat Quran keberapa? Ada yang tahu? Saya juga lupa sih. Ayat 32. Al-Isra ayat 32. Iya. Ada yang tahu artinya? Ya, betul. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji. Emang nggak ada aturan kayak nggak boleh pacaran, nggak ada tuh. Yang ada adalah jangan mendekati zina. Toh zina itu bagian dari pacaran, kayak gitu. Nah, di sini kita kepoin nih, kita mau bahas apa? Yang pertama kita bahas definisi, kemudian faktor pencegahan sebelum, penyebab, pencegahan sesudah, dan badan hukumnya. Badan hukumnya juga nanti kita bahas tentang Badan Hukum UIN dan Badan Hukum Indonesia. Selanjutnya, nah di sini teman-teman ada yang tahu bentuk pelecehan, definisi pelecehan itu kayak gimana? Ini udah ada clue-cluenya nih. Jadi kecil banget ya. Pelecehan seksual itu adalah bentuk pendekatan atau sebuah perilaku yang mana arahnya itu memang ke pelecehan gitu. Pelecehannya itu seperti apa? Tindakan-tindakan yang dilakukan tanpa seizin kita atau yang ngebuat kita ngerasa nggak nyaman. Kalau kita sama-sama mau, itu namanya bukan pelecehan. Nah, itu yang disebut tadi, pacaran yang
disebut tidak pelecehan padahal mereka melakukan hubungan intim ya karena mereka sama-sama mau. Kalau mereka ada salah satu yang merasa dirugikan atau nggak mau, itu disebut pelecehan. Kayak gitu. Isinya ada apa? Pemaksaan, tekanan, kemudian perusakan, pelecehan fisik maupun psikis. Jadi orang-orang yang toksik itu masuknya dalam pelecehan. Kemudian di sini ada faktornya, teman-teman. Dari faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu, teman-teman, mungkin menurut teman-teman apa nih faktor lingkungan yang bisa menyebabkan pelecehan? Ada yang tahu nggak? Krik-krik. Gaul sama cowok yang nggak ada batasan. Iya, bisa. Jadi temenannya emang nggak ada batasan samsek ya antara cowok dengan cewek. Iya, benar juga. Yang kedua ada patriarki, teman-teman. Patriarki kan budaya mengagung-agungkan laki-laki. Nanti pas ada yang dilecehkan, masyarakatnya pada bilang gini, "Dah emang pakaiannya terbuka." Gitu. Seolah-olah perempuan memang boleh dilecehkan. Kayak gitu. Terus juga misalnya gini, pakaian perempuan itu terbuka, pantas aja dia dilecehkan, bajunya ketat-ketat. Berarti syahwat laki-laki itu sangat rendah. Gampang banget gitu buat naik, kayak gitu kan ibaratnya. Segitu mereka mengagung-agungkan laki-laki, tetapi mereka merendahkan diri mereka sendiri karena mereka menganggap bahwa ya cowok gampang banget naik nafsunya, kayak gitu. Nah, kemudian ada media massa, teman-teman. Ada yang namanya adiksi. Adiksi itu adalah kecanduan. Kenapa orang yang nonton pornografi itu merasa mau nonton lagi? Karena ada adiksi. Jadi mereka ngerasa bahwasannya ya nonton sekali terangsang, nonton kedua kali kepo nih. Misalnya nonton pertama tuh tentang ciuman, nonton kedua lagi tentang ngerangkul dan megang sesuatu, kayak gitu. Jadi ada step by step yang mereka pengen tahu nih rasanya seperti apa ya. Setelah nonton mereka ingin mempraktekkan, kayak gitu. Kalaupun nggak mempraktekkan, mereka penasaran untuk nonton terus kayak gitu. Bahkan bukan hanya tontonan pornografi aja, teman-teman. Di Wattpad itu juga beberapa cerita-ceritanya mengarah ke hal-hal yang seksualitas, kayak gitu. Kemudian ada pola asuh keluarga. Mungkin teman-teman gak asing ya sama love language. Nah, ada yang love language-nya physical touch. Nah, jadi teman-teman, love language itu asalnya dari mana sih? Dari pola asuh, teman-teman. Jadi ada anak-anak yang mungkin terlalu berlebihan dapat kalimat-kalimat positif, atau terlalu tidak pernah mendapat kalimat positif. Itu dia nantinya akan tumbuh menjadi orang yang haus akan validasi, terus butuh word of affirmation, gitu kan. Begitu juga dengan physical touch. Physical touch boleh atau enggak? Boleh, asal halal. Nah, physical touch itu berangkatnya dari apa? Berarti dari berlebihan atau kurangnya orang tua dalam pola asuh anak. Misalnya anak kurang banget dipeluk, dicium gitu. Nanti kedepannya dia akan mencari kenyamanan itu ke pacarnya, ke temannya, kayak gitu. Terus juga kalau dianya keseringan, jadi dia ngerasa kalau dipeluk, dicium itu namanya disayang. Ketika dia nggak mendapatkan itu berarti nggak disayang, makanya dia haus untuk merasakan itu pada teman-temannya. Jadi untuk teman-teman sekalian, kalaupun nanti jadi ibu-ibu, jangan lupa untuk menyediakan love language semuanya kepada anak-anak supaya mereka tidak kekurangan atau kelebihan. Jadi pada takaran yang pas. Lanjut, dampaknya ada apa aja nih? Trauma, bunuh diri, penyakit menular. Mungkin teman-teman pada banyak yang tahu ya, trauma. Pernah nonton ini nggak? Film Nathan, Thank You Salma. Itu salah satu bentuknya, teman-teman. Jadi dia hampir mau bunuh diri, terus murung, ya karena apa? Hal itu dilakukan atas ketidaknyamanan dirinya. Jadi dia ada keinginan untuk bunuh diri. Bahkan baru-baru ini bunuh diri jadi tren. Jadi ketika mungkin nggak banyak yang tahu dia dilecehkan atau apa, sehingga dia langsung melakukan bunuh diri. Di surat wasiatnya juga nggak disebutkan gitu, teman-teman, karena ya siapa yang mau percaya, kayak gitu. Kalaupun misalnya stigma masyarakat kan perempuan yang sering disentuh itu perempuan yang tidak baik, perempuan yang kotor, makanya dia memilih untuk bunuh diri. Penyakit menular. Penyakit menular ini banyak ya, teman-teman. Jadi emang pada dasarnya ya tadi nonton aja kita bisa ketagihan, apalagi bersentuhan langsung. Bahkan ya teman-teman, misalnya nauzubillah si A pacaran dengan si B, kemudian sering ada sentuhan, baik itu ciuman maupun pelukan dan lain sebagainya, bahkan mengarah ke hubungan intim misalnya. Atau sudah nih, ketika dia sudah melaksanakan itu,
ada kecenderungan. Makanya dianjurkan untuk menikah karena apa? Karena akan ada adiksi. Jadi ketagihan istilahnya. Ketika dia sudah putus nih dengan pacarnya, ada kemungkinan apa? Penyebaran video. Kemudian dia kecanduan. Ujung-ujungnya kecanduan siapa? Perempuannya misalnya. Ketika perempuannya kecanduan, maka dianya akan beralih ke jadi prostitusi. Karena dia udah candu, teman-teman. Mau dilakuin sama siapa? Dia butuh itu tuh. Dia sudah butuh perlakuan sentuhan itu. Suami belum ada, pacar udah putus, sama siapa lagi? Daripada digratiskan, mending dijual kayak gitu. Jadi dia dapat uang, terpenuhinya juga kebutuhan biologisnya kayak gitu, teman-teman. Saking jauhnya itu tuh. Kemudian ini tuh bukan soal perempuan dan laki-laki, teman-teman. Yang laki-laki juga banyak, sebutannya apa? Gigolo. Gigolo itu laki-laki yang sudah kecanduan dan dianya melakukan kayak penjualan diri terhadap perempuan lain. Jangan salah, teman-teman, di UIN ada nggak? Ada. Di UIN bahkan ada komunitasnya seperti itu, yang pernah saya wawancarai di dosen. Perempuannya juga ada. Jadi waktu itu sempet main micet, teman-teman. Micet itu kan untuk cari tahu handphone yang apa sih, pokoknya handphone yang sesama itu bisa tahu gitu ya di aplikasi micet. Nah, sempet diorder lah oleh salah satu dosen saya supaya langsung tahu gitu ini tuh gimana cara ordernya. Terus waktu di order ternyata di UIN itu cukup banyak, teman-teman. Jadi sangat miris gitu, kita universitas Islam tapi ternyata di dalamnya masih ada yang melakukan prostitusi. Katanya dosen saya juga, beliau sempat melakukan penelitian bahwa yang melakukan prostitusi yang sempat beliau temui adalah yang bercadar. Karena ketika dia bercadar, gak ada yang tahu tentang fisiknya dia kan, wajahnya seperti apa. Jadi ketika dibuka cadarnya, ya dia berpakaian atau berperilaku selayaknya prostitusi gitu, untuk kegiatan-kegiatan prostitusi. Jadi sebenarnya sangat miris gitu ya, teman-teman. Bercadar itu kan gambaran tentang Islam gitu, tapi disalahartikan cuman untuk menutupi jati dirinya dia, identitasnya kayak gitu, teman-teman. Lanjut, di sini ada mencegah ya, teman-teman. Mungkin teman-teman udah tau lah, mencegah itu kan perbuatan sebelum terjadi ya. Naudzubillahnya, semoga jangan terjadi sama kita semua. Caranya apa? Menghindari tempat yang berbahaya. Kemudian ketika kita berpacaran, kita jangan sampai untuk berbicara soal hal-hal yang porno. Jadi mungkin kita merasa itu hal-hal yang biasa aja, ternyata itu hal-hal yang menggoda kayak gitu. Jadi mereka menganggapnya, oh iya berarti kemungkinan kita bisa melakukan itu ke pacar kita kayak gitu. Terus kuasai metode untuk melumpuhkan lawan. Ada beberapa titik di mana orang tersebut bakalan lumpuh. Misalnya ada titik di belakang yang ketika dipukul orangnya bakalan gak bisa gerak, teman-teman. Terus ada bagian sensitif dari laki-laki yang bisa kita lumpuhin gitu. Kalau laki-laki mungkin dengan gampangnya ya ketika dilecehkan dengan perempuan, bahkan kalimat-kalimat yang masyarakat bilang, dia mah keenakan kalau laki-laki dilecehkan. Padahal laki-laki juga dilecehkan, teman-teman, bukan cuma perempuan gitu. Bahkan ada satu laki-laki dilecehkan oleh seorang janda kayak gitu. Masyarakat jawab apa? Masyarakat bilang kalau dia mah keenakan kayak gitu. Padahal itu bentuk pelecehan, tapi pelecehan itu hanya dalam konotasi perempuan gitu, teman-teman. Terus di sini berani dan tegas seperti yang teman saya sampaikan, mempersiapkan alat perlindungan diri. Mungkin kita sementara ini nggak bawa alat perlindungan diri ya, kayak di jalan kita misalnya ada batu, ya kemungkinan kalau dilakukan pelecehan ya kita bisa pukul, kita bisa lempar. Nah, ada beberapa hal yang teman-teman mungkin bakalan disalahin sih. Ada film kan yang ketika dia dilecehkan terus hamil, dia membunuh si korbannya itu. Ada drama Korea. Ujung-ujungnya dia di penjara, dia hamil di rutan penjara itu. Nah, itu padahal dia dilecehkan, tapi dia dianggap sebagai pelaku, bukan korban. Pelaku pembunuhan, bukan korban pelecehan. Kayak gitu. Pikirkan sebelum posting. Jadi mungkin teman-teman ngerasanya posting full body, kita ngerasanya biasa aja, tapi ternyata ada AI yang ngebuka pakaian kita kayak gitu. Ada AI-nya, teman-teman. Kemudian juga kalaupun enggak ada, orang lain punya pikiran-pikiran negatif gitu. Kita yang berpakaian tertutup aja orang bisa ngelihat kita telanjang gitu, teman-teman. Bahkan teman-teman tahu Kinderflix?
channel YouTube untuk anak-anak. Yang nonton siapa? Bapak-bapak. Komentarnya apa? Saya bisa ngabisin tisu cuman gara-gara nonton itu. Itu kan dalam konotasi negatif gitu teman-teman. Padahal untuk bayi, tapi yang nonton siapa? Bapak-bapak, om atau mahasiswa kayak kita sebagai hiburan kayak gitu. Padahal itu teman-teman itu miris banget ya buat anak-anak loh. Boleh kita lanjut. Penanganan ini ketika apa? Ketika sudah terjadi teman-teman. Nah, ketika pelecehan itu sudah terjadi di diri kita, maka kita harus melaksanakan beberapa hal, yaitu memaksa pelaku untuk berhenti. Kemudian yang kedua, ceritakan terhadap orang yang dipercaya. Mungkin teman-teman merasa bahwa orang lain itu gimana ya, khawatir cerita kita nggak diterima ya sama masyarakat. Padahal teman-teman bisa loh cerita ke orang tua ya, meskipun mereka marah karena mereka orang tua. Banyak dari orang tua yang kayak empati gitu ke anak-anaknya. Nggak mungkin lah anaknya bakal dibiarin aja kayak gitu. Terus juga teman terdekat, tapi teman-teman harus lebih hati-hati ya untuk memilih cerita ke siapanya. Kemudian jangan menyalahkan diri sendiri, karena teman-teman nggak mau. Namanya juga pelecehan, berarti teman-teman nggak mau gitu ya ibaratnya. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri, karena ya kalau udah kejadian kitanya bisa perbaiki diri, kitanya juga bisa jadi pribadi yang lebih baik. Contohnya yang di Dirnatan itu, dia jadi apa? Dia jadi aktivis untuk merangkul orang-orang yang mengalami pelecehan seksual. Selanjutnya, laporkan ke pihak berwenang, pastikan keamanan diri dan membuka diri di lingkungan. Jangan menutup teman-teman, semakin kita menutup diri, maka orang-orang semakin banyak yang menghujat. Kayak gitu. Jadi kita nggak apa-apa tampil sebagai diri kita sendiri, buktikan bahwa kita tidak bersalah. Selanjutnya, badan hukum. Ini slide yang terakhir ya teman-teman. Kalau di Indonesia sendiri ada Undang-Undang Pasal 81 dan 82 tentang hukuman bagi orang-orang yang melakukan pelecehan seksual dengan rentan waktu 15 tahun dalam rutan penjara. Kemudian kalau di UIN ada apa aja? Ini buat teman-teman semuanya, kalau nantinya dikhawatirkan ada perlakuan seperti itu, teman-teman bisa lapor ke pihak kampus. Pihak kampus langsung, bisa ke kemahasiswaan atau lainnya. Jadi kemahasiswaan teh bukan cuma untuk data diri kita aja, tapi kita bisa juga untuk ngobrolin hal seperti itu. Karena di UIN itu bukan hanya sekedar pelecehan yang dilakukan antar mahasiswa aja, dalam pacaran aja enggak teman-teman. Ada juga yang antar dosen seperti itu. Kan itu sangat dikhawatirkan ya. Kemudian ke WSC. Teman-teman tahu WSC? WSC itu adalah salah satu organisasi keperempuanan, Women Study Center. Bisa ke situ juga, bisa DM akun Instagramnya, boleh teman-teman cek. Kemudian ada organisasi intra di kampus. Dulu saya ketika di Dema sempat akan dicanangkan mengenai pembuatan wadah aspirasi untuk mereka yang mengalami pelecehan. Tapi nggak tahu ya, kemari-kemari bakalan dibuat wadah-wadah tersebut untuk aduan-aduan atau tidak. Selanjutnya ada P2T, P2A, KPAI dan BP2 P2PA. Ini apa? Susah ya nyebutinnya, saya juga belibet. Ini tuh tentang perlindungan perempuan dan anak. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa orang tua nggak nerima, rekan-rekannya nggak terima, lingkungannya nggak terima, bisa teman-teman laporkan. Di sana bukan cuman orang-orang yang motivasi aja, bukan cuma memotivasi teman-teman, tapi di sana juga ngajarin kita buat kita ketemu sama orang yang memiliki nasib sama, kemudian kita bisa sharing mengenai masalah tersebut. Kemudian ada ULK dan ULP. Mungkin teman-teman udah ada ya yang daftar ULP di psikolog kampus 2. Nah, ada sebenarnya ULK juga, yang mana unit layanan konseling. Jadi di kampus kita tuh ada 2, ULK dan ULP. ULK di bawah naungan bimbingan konseling Islam dan ULP di bawah naungan psikolog. Jadi ketika teman-teman mendaftar di ULP mungkin agak lama, karena yang daftar itu memang banyak banget ya teman-teman. Bisa langsung ke ULK yang di Fakultas Dakom kayak gitu. Nah, jadi di sana data teman-teman akan disimpan secara baik. Teman-teman juga nggak usah ragu untuk cerita, karena emang etika dari konselor itu adalah menyimpan data dengan sebaik-baiknya kayak gitu. Jadi nggak masalah teman-teman kalau ada masalah yang berbau tentang seks seperti itu, atau masalah-masalah lain bisa diobrolin di ULK dan ULP. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itulah ya teman-teman, kejadian-kejadian yang ada di zaman saat ini gitu ya. Jadi untuk itu gitu ya, terkhusus ya kita wanita gitu, wanita tuh sangat istimewa gitu, sangat berharga gitu ya. Kalau misalkan kita nggak bisa menjaga diri kita sendiri, mau siapa gitu? Karena zaman sekarang udah seberingas-beringas itu, kita dengan tertutup rapi, kita sudah sopan juga, terkadang ada kejahatan-kejahatan yang nggak bisa kita kontrol gitu ya. Nazubillah min dzalik. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun itu berada. Pokoknya kalau kemanapun gitu ya, ingat selalu sama Allah, berdoa juga, dan sebisa mungkin gitu ya kita menghindari berpergian sendiri. Kalau misalkan udah sore atau menjelang malam, itu kan apa ya, waktu-waktu yang rawan untuk orang bertindak seperti itu gitu ya, bertindak kekerasan seksual atau kejahatan-kejahatan lainnya gitu ya. Ya mungkin gitu aja ya gitu ya dari pemateri kita gitu, dari Teh Rina dan juga Teh Yuli gitu. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan gitu, ada yang ingin ditambahkan juga, di-sharingkan juga boleh gitu. Kita sama-sama terbuka dan saling sharing aja, boleh ya teman-teman semuanya. Beritanya dari kota Subang, ini oleh ayah tirinya sampai hamil, sekarang keadaannya udah hamil si anak tirinya itu. Terus yang ketiga, mungkin pelecehan juga ternyata terjadi sama bayi gitu kan. Ketika melihat bayi itu greget ngelihat kemaluan si bayinya, sampai ada unyil-unyil gitu, sampai terluka gitu kan ya. Etis ya? Miris banget kok jadi tragisnya karena materi ini. Jadi saya teringat ada kasus ini gitu kan ya. Terus yang keempat, tentang teror sperma ya, udah bentar yang ini ya. Iya. Kayaknya kayak sesuatu yang bangkit lagi gitu kan ingatan ini tuh, tentang kasus ini yang di kolam renang kan, yang memang nggak bisa dipungkiri di kolam renang itu disatuin kan. Kalau alhamdulillah kolam renangnya dipisah itu kan, alhamdulillah ya gitu kan. Cuman yang saya angkat di sini, kalau sperma itu nggak bisa langsung tumbuh kan, karena memang si sperma itu nggak bisa bertahan di luar dalam waktu yang lama. Alhamdulillah kita ada apa ya, maksudnya udah ditolong sama Allah gitu. Kita keluar itu nggak masuk tuh nggak, maksudnya nggak langsung jadi juga, tapi masih dalam apa ya, riset juga gitu ya, di air kan, apa ya, pelecehan seksual gitu. Sebenarnya banyak, cuman itu untuk contoh kasusnya aja ya. Karena saya juga mengerikan, mungkin yang terakhir pelecehan kelas 1 SD. Jadi itu tontonan juga ya Teh ya, mungkin kelas 1 SD melakukan kepada TK perempuan, anak TK kelas 1-nya berdua. Dan itu sekepikirannya, kok bisa sih gantian, aku mah udah sok kamu. Dan itu kedengerannya jedak-jeduk di luar gitu kan, pinggir tembok di luar rumah. Jadi kayak, hah, kok anak TK sama anak kelas 1 masih gitu kan ya, masih kok bisa kepikiran, mungkin ya kalau kita bilang di luar Nurul gitu ya kok bisa terjadi gitu ya. Jadi kayak ini satu lagi, aduh pokoknya kalau banyak ya pelecehan seksual jadi kayaknya bangkit semua nih beritanya. Karena yang satu lagi adalah karena pelecehan seksual ke orang gila ini sih. Orang gilanya sampai hamil, kan orang gila di pinggir jalan. Terus akhirnya kan warga aneh, loh kok kenapa ini orang gila punya bayi gitu kan. Kan secara pikiran kok gak mungkin hamil, dia seks aja nggak bisa. Tapi ternyata ada yang menyetubuhi dia gitu kan ya, si orang gila perempuannya itu. Nah tapi udah lama itu si orang gilanya sadar, anak saya mana, tapi dia nggak tahu dia hamil sama siapa gitu. Karena ya itu berdasarkan beritanya gitu, si orang gila itu hamil sama orang yang nggak tahu entah dari mana, ya mungkin apa ya, ingin melakukan tapi nggak ada objeknya gitu kan. Iya. Jadi orang gila pun jadi gitu. Saya juga nggak ngerti, orang gila pun jadi nggak ngerti. Oke, mungkin itu beberapa faktanya. Mungkin untuk pertanyaannya ke Teh siapa ya? Siapa aja nanti? Tadi Teh Putri. mungkin tipsnya mungkin ya Teh untuk mengurangi apa ya, mengurangi, kan banyak orang yang seperti itu,
banyak orang yang seperti itu. Terus memang objeknya belum ada, itu teh gimana ya caranya gitu, caranya menangani kasus atau buat si orang itunya gitu. Ada nggak cara alami gitu kan ya? Ada cara alaminya nggak? Soalnya ada juga yang katanya mengatakan pakai alat gitu kan ya, cara pakai alat. Pokoknya ada di Shopee, saya juga kaget. Itu benda, aduh. Oh ya, topik ini menarik banget soalnya. Ya bisa dibilang karena dari apa ya, materi pelecehan seksual pada anak jadi berangkat kemana-mana jadinya. Nah itu ada yang bahas itu pakai alat, apakah ini tuh dibolehkan atau tidak. Di satu sisi memang tidak ada objek, di satu sisi itu kan onani juga pakai alat gitu kan ya, dia dengan memainkan alat ke kelaminnya gitu. Kasih hubungan intim itu dilakukan antar laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya banyak yang mengalami penyimpangan, contohnya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Itu sudah banyak ya, bahkan ada yang sudah mewajarkan, ada organisasinya lagi LGBT. Terus yang aneh tadi yang Teteh sebutin, fetisnya terhadap bayi. Ada juga yang fetisnya terhadap orang gemuk. Teman-teman tahu tren TikTok yang kayak nggak apa-apa gemuk, yang penting cantik. Nah terus tampil tuh beberapa cewek-cewek gemuk. Teman-teman tahu yang buat tren itu adalah orang yang fetis akan perempuan yang gemuk kayak gitu. Terus juga tapi banyak teman-teman yang ngikutin karena perempuan-perempuan gemuk itu merasa bahwa ini itu adalah sebuah bentuk percaya diri. Padahal itu disalahgunakan. Ya seneng dong orang yang punya fetis tentang kegemukan. Jadi konsumsi pribadi gitu. Kemudian ada juga yang dimumikan, diikat. Teman-teman tahu ya? Yang waktu itu lagi rame, badannya dibuat kayak mumi atau pokoknya disiksa lah itu tuh. Itu salah satu bentuk fetis yang ada juga yang ke ayam. Ayam aneh banget ya manusia. Gitu. Iya aneh-aneh teman-teman. Terus gimana sih caranya? Sementara di dalam Islam itu nggak boleh yang namanya zina, ngedeketin zina nggak boleh. Onani boleh nggak? Ngedeketin zina berarti nggak boleh kan? Ada alatnya, memang betul ada alatnya. Kayak yang cepat gitulah ya. Saya sulit ngomongnya, nggak bisa frontal. Nah pokoknya teman-teman pasti tahu lah intinya. Nah itu tuh boleh atau enggak, karena dia kayak bersetubuh dengan dirinya sendiri. Sebenarnya dari Al-Isra ayat 32 tadi udah dijelaskan kalau mendekati zina itu nggak boleh, apalagi zina. Tadi udah zina ke diri sendiri, yang onani. Perempuan juga melakukan hal tersebut. Sebutannya juga saya nggak tahu ya, lupa saya. Bukan sok polos ini, tapi beneran lupa. Terus juga caranya apa? Disebutkan juga dalam Al-Quran bahwasanya puasa. Kalau misalnya teman-teman nggak tahan gitu, puasa. Kalau misalnya belum menikah, tapi lebih baiknya apa? Kalau misalnya udah nggak tahan, terus puasa juga masih, menikahlah kayak gitu. Jadi teman-teman emang di usia sekarang layak gitu untuk menikah. Apalagi dia ngerasa bahwasanya dia udah memiliki kebutuhan seks. Jadi dirasa menikah itu adalah hal yang baik lah, daripada dia melakukan seks terhadap dirinya sendiri, atau lebih parahnya melecehkan orang lain, atau membuat ricu orang lain dengan cara seks dengan hal-hal yang gak pantas gitu. Kayak gitu. Berarti sama. Kalau itu kalau belum ada jodohnya gimana? Puasa Iya, puasa terus sampai kurus. Enggak gitu. Jadi kan puasa kan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa ya, baik itu makanan, minuman, hawa nafsu gitu. Nah, jadi emang ya sebaiknya puasa, selagi puasa kita juga bisa memantaskan diri. Iya. Kan kita memantaskan diri untuk punya sesuatu yang bisa jadi punya kita gitu. Contohnya apa? Suami atau istri kayak gitu. Makanya kita bisa melakukan sholat hajat, atau bisa, siapa sih yang nggak mau sama orang yang baik gitu. Makanya kita terus aja memperbaiki sambil puasa. menahan diri. Iya, sambil menahan diri. Gitu mungkin dari saya. Kalau terkait ini ya hukum, gimana hukum katanya itu kan kayak apa,
onani gitu ya. Nah, ada beberapa mazhab gitu ya dari Imam Maliki, Syafi'i dan Zaidiyah. Nah, menurut hukum ini gitu ya, kayak onani atau masturbasi kayak gitu ya, itu teh sebetulnya nggak boleh madorot gitu ya, bahkan diharamkan karena perbuatan tersebut itu mendekati kepada zina gitu ya, dan zina itu kan perbuatan yang keji gitu ya, tidak diperbolehkan. Nah, hal tersebut juga kan bertentangan gitu dalam Islam, itu jelas gitu ya, dan kewajiban kita menjaga kemaluan kita terhadap hal-hal yang lebih bermanfaat gitu ya. Nah, tetapi juga ada sebagian ulama yang menjelaskan gitu ya, bahwa itu teh boleh gitu. Nah, mazhab bukan boleh ya, tapi makruh, lebih ke makruh gitu, yaitu dari mazhab Hanafi. Mereka berpendapat itu hanya diharamkan dalam beberapa kondisi dan wajib pada keadaan lainnya. Nah, diwajibkan ketika seseorang itu takut jatuh dalam perbuatan zina gitu, dalam artian mencelakai orang lain mungkin ya, itu yang kayak benar-benar udah apa ya, benar-benar udah nggak bisa tolong lagi gitu kan, kayak nggak bisa dipuaskan dengan benda, jadi harus ini, jadi ya kayak gitu. Jadi dalam hukumnya itu didasarkan pada kaidah apa ya lebih ke ini namanya siapa? Makruh gitu, yang lebih ringan lah gitu. Jadi seperti itu sebetulnya ya, perbuatan-perbuatan seperti itu kan datangnya nafsu dari setan gitu ya. Ya lebih baiknya kita mendekatkan pada perbuatan-perbuatan yang bisa meningkatkan diri, keimanan kita gitu ya, apa ya, amalan kita gitu kan. Jadi ketika memang ada bisikan-bisikan nafsu yang kurang baik, ya kita beristighfar atau kita mengalihkan gitu, jangan dituruti gitu. Jadi seperti itu perbuatan-perbuatan yang memang seharusnya dilakukan gitu, belum pada tempat dan waktunya, kita alihkan ke sesuatu perbuatan yang lebih bermanfaat ke depannya kayak gitu. Terima kasih. Ada lagi kan dari yang lain? Tambahannya mungkin sebenarnya yang tadi Tete ceritain itu berarti pelakunya udah kayak fetish ya. Fetish itu dorongan seksual yang nyeleneh aneh-aneh gitu, kayak ayam ke bayi gitu. Bayi kan tidak berusaha apa-apa, tidak punya dorongan seksual, tidak menggoda gitu bayi itu. Ayam apalagi gitu ya, bakal tidak ada reaksi apa-apa. Tetapi kalau pelaku yang sudah ada kecanduan dorongan seperti itu, memang ada rasa puas terhadap korbannya yang kesakitan ketika lawan dari ketika orang itu tersakiti atau merasa takut, justru yang orang fetis itu merasa senang gitu kalau misalkan si korbannya itu kesakitan gitu atau ketakutan gitu ya. Terus yang tadi cara pencegahannya yang dari hukum itu kan ada katanya gitu ya, kalau misalkan laki-laki itu mengeluarkan spermanya itu seminggu 2 kali gitu ya, atau berapa kali gitu, pokoknya mereka itu lebih sering mengeluarkan gitu ya. Kalau dari hukum Islam bisa kita lihat, Allah tuh kan bisa ngasih laki-laki itu pelantara dalam hal mimpi basah. Itu kan mungkin bisa keluar juga ya spermanya. Itu tidak menyakiti, tidak merugikan orang lain, dan itu tuh pure mereka mimpi basah gitu, tidak ada kasus yang dilecehkan. Terus setelah itu mereka juga mungkin bisa menikmati setelah mimpi basah itu. Mungkin mimpi basah itu nikmat bagi mereka gitu. Tapi setelah itu tetap aja kita harus bertaubat juga, harus mandi lagi gitu, mandi wajib seperti itu. Mungkin itu dari hukumnya gitu. Jadi Allah tuh ngasih manusia itu pelantarannya, yaitu dengan mimpi basah. Mungkin itu. Ya, terima kasih buat pertanyaannya dan jawabannya juga. Barangkali dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau mau sharing juga, mau bertanya juga, boleh, masih ada waktu gitu. Fitri, nanya Fitri. Ini boleh ahli konselingnya Kan aja sama Fitri. LK-nya. Tanya nih. Ketua. Gimana Teh Ida? Mau sharing atau gimana? Sharing aja kali aja. Nanya juga bingung, tapi tambahan aja mungkin dari kasus-kasus yang ini, tapi ini mengenai kasus
pelakunya itu pemuka agama gitu. Nah banyak kan, sehingga malah ketua pesantren. Dan yang lebih anehnya lagi, bukan pelecehan ke sesama lawan jenis, kan itu kayak udah lumrah gitu, tapi ini lebih ke malah ke sesama jenis, jadi malah ke gaynya gitu. Dan di UIN pun itu ada kan ya teh? Ada. Saya juga pernah lihat cuplikannya, tetapi tidak tersebar videonya gitu, karena mungkin gini, laki-laki sama laki-laki, dan itu kena apa ya, ke video gitu, ada yang video, dan pernah viral juga. Ternyata mungkin di UIN yang speknya agama, tapi ya kalau istilah pacaran kan mungkin lawan jenis itu udah biasa, tapi ini lebih kayak aneh banget gitu, malah gay gitu. Penyimpangannya lebih luar biasa, menyimpang banget. Selain menyimpang ini, tapi dia juga ada hal yang menyimpang dalam dirinya juga berbeda. Tapi yang satu lagi mengenai pemuka agama itu, tapi kan kebanyakan ustadz tuh yang kemarin viral, malah ketua yayasannya sampai ditutup. Tuh kita kan nggak habis pikri gitu di luar guru. Nah terus dan ada alasan kan, mungkin pernah dengar yang seks mah atau yang apa namanya, mungkin kurang imannya. Tapi kita lihat contohnya, masa mereka aja yang istilahnya mempunyai nama kiai nggak bisa nahan imannya. Jadi tadi kalimat tadi tuh mungkin dia imannya kurang, ibadahnya kurang. Jadi seolah-olah malah ada teman saya yang berpikir, kan ditanya sama dosen gitu, apakah kalian percaya bahwa sholat itu mencegah dari kemungkaran dan keji? Enggak, kata dia enggak. Kenapa kamu bilang kayak gitu? Karena banyak kok contohnya dosen-dosen saya, kiai saya, yang malah dia tuh kayak gitu. Jadi buat apa sholat? Jadi banyak malah yang nyelewengnya ke situ, karena dia berpikiran bahwa agama tuh ternyata bukan solusi. Mungkin iman itu, jadi dia mungkin nyontohnya ke yang nggak benernya. Jadi bagi saya gitu bingung juga ini menangannya gimana. Cara agama juga kan harusnya mungkin imannya kita sama harus jaga, tapi kita lihat satu sisi lain, ini kiai punya nama titel ustad kelakuan begitu. Jadi entah gitu harus gimana, tambahan aja. Mungkin ada solusi lain gitu, atau mungkin dengan tadi pendapatnya menurut Teteh kayak gimana? Buang sampahnya di mana? Dari aku kan di sini. Ya, terima kasih ya Teh. juga Boleh langsung dijawab. Agak berat ya. berat banget. Jadi teman-teman, kecerdasan spiritual itu tidak pernah bisa diukur, karena pengukuran kecerdasan spiritual walaupun dibilangnya pakai tasawuf, pakai tarekat, tetap tidak bisa teman-teman, karena ukurannya adalah diri kita dengan sang pencipta. Nah jadi ukuran seorang kiai hanyalah sebutan atau titel yang diberikan oleh masyarakat, bukan sebagai bentuk kecerdasan spiritual yang mereka punya. Kalau nanti ada pertanyaan yang mengatakan bahwasanya sholat itu bisa menghindari dari hal-hal mungkar nggak sih? Saya pribadi jawab bisa. Karena apa? Kalau sholatnya benar, maka dia terhindar dari hal kemungkaran. Karena setiap sholat itu ada doa untuk diri kita sendiri dan juga untuk kebaikan, hal-hal yang berbau baik begitu. Tapi yang ngebuat orang, kenapa Pak Kiai itu sholat terus, zikir terus? Mungkin ada kesalahan dalam ibadahnya. Makanya ketika dalam pelaksanaannya itu beliau melakukan hal-hal yang tidak mencerminkan sebagai pemuka agama gitu. Pemuka agama itu bukan hanya tentang dia dengan Tuhan dan tentang masyarakat, tapi memang secara rohnya dia. Jadi teman-teman, kita juga perlu pendekatan antara diri kita dengan ruh kita. Ruh kita itu nantinya yang akan membawa kita kayak korin, teman-teman tahu kan? Misalnya korin itu, nah jin korin bisa baik atau buruk tergantung dari sifat kita kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau ngebahas tentang itu, ranahnya itu cukup kompleks ya, karena kita sendiri nggak bisa mengukur teman-teman. Kita bisanya untuk ngejaga diri kita. Mungkin beliau tahu bahwasanya itu haram, kita juga tahu ya teman-teman, haram pacaran juga beliau juga tahu, namanya juga manusia. Tapi apakah bisa dibenarkan? Tidak gitu. Makanya salah satu pencegahan dari pihak pemerintah yaitu dengan menutup. Dan teman-teman ketahuilah bahwa pondok pesantren merupakan tempat yang menghasilkan banyak produk gay dan lesbi. Karena apa? Gay dan lesbi itu lahir dari
kayak virus aja menyebar. Emang bentuk penyebarannya seperti itu, jadi ngelihat oh penasaran nih, jadi nyobain. Jadi bentuk penyebarannya seperti virus. Kemudian yang kedua, di sana kan interaksinya lebih banyak ke sesama jenis gitu. Bahkan di sana ada adik kakaan. Adik kakaannya apa? Manggilnya sayang-sayang. Yang mana orang-orang mikirnya ustadznya oh iya adik kakaan nih, padahal mereka lesbi atau gay kayak gitu. Terus mereka juga mungkin udah kayak bosen untuk berhubungan dengan lawan jenis, makanya mereka melakukan gay atau lesbi yang tadi itu. Jadi dari dua pertanyaan tadi, yang pertama kita nggak bisa ngukur spiritualnya orang, tapi kita bisa menghindari atau jadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, kita jangan gampang ngecap orang tersebut memiliki keimanan yang tinggi, karena itu hanya antara dia dengan Tuhannya gitu. Tugas kita adalah memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin beliau nantinya akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doain aja. Kemudian untuk yang lesbi atau gay, itu memang perantaranya dari virus-virus tadi itu. Jadi itu menyebar. Terus juga karena nggak banyak interaksi dengan lawan jenis atau mereka udah bosen kayak gitu. Caranya dengan apa ya, di pondok pesantren itu ditanamkan ilmu-ilmu agama tersebut. Kenapa ditutup pondoknya, yayasannya? Ya karena atasannya aja melakukan hal tersebut. Gimana untuk melakukan edukasi terhadap yang lainnya gitu. Bisa jadi hal tersebut menyebar di pondok tersebut kayak gitu. Mungkin itu dari Saya di saya. sini nanti ibu gurunya marah. Tambahan mungkin ya, kalau untuk itu seorang kiai atau ustadz memang benar itu cuma titel dari masyarakat aja kan, kita nggak tahu dalamnya seperti apa, dia kebutuhan seksualnya seperti apa. Mungkin Nanti ibu gurunya melihat dia melakukan seperti itu, dia tidak mendapat kepuasan dari pasangannya, jadi dia melakukan itu kepada santri-santrinya dan murid-muridnya yang notabene-nya banyak seliweran bahwa dan keyakinan dari santri bahwa seorang santri atau seorang murid harus nurut kepada kiai atau gurunya, yang dimana kiai atau guru tersebut akan melakukan itu kepada santrinya karena santrinya akan nurut dan mau-mau aja gitu. Jadi ada kasus dimana dia tidak bisa nolak nih kepada gurunya, mau guru minta apapun itu dia tidak bisa menolak. Karena apa? Karena kalau misalkan dia nolak, dia dosa, dia gak berkah ilmu yang didapatkan dari seorang gurunya. Padahal permintaan dari seorang kiai itu nyeleneh gitu, atau tidak menjurus kepada bidang studi atau ilmu yang sedang mereka kaji di pondok pesantren itu. Tapi karena dia berpikirnya ingin punya barokah dari seorang guru, seorang syaikhonanya dia, ya dia akan melakukan apa saja demi gurunya. Ya mungkin itu aja sih kenapa banyak penyimpangan di pondok pesantren. Materi yang luar biasa gitu ya, alhamdulillah sudah tersampaikan gitu ya, karena melihat waktu juga ya, mau pukul jam 8 ya, udah terlalu larut malam gitu ya. Ya sedikit boleh? oh iya boleh Ya. silakan deh. Ya kalau tadi sih ya gitu, dan aturan yang sekarang sedang ya dipakai gitu ya oleh seluruh dunia ya, salah satunya tadi ya sekularisme itu. Jadi apa namanya ya, tidak berarti kan di sini ada peran negara juga ya gitu kan, yang harus tadi mah si virus-virusnya harus ditutup gitu ya, kemudian memberikan edukasi gitu kan kepada masyarakat gitu. Bukan akhirnya kita secara pribadi udah soleh udah ini, tapi kan gimana gitu ya dengan akhirnya tontonan kita, terus perbincangan mungkin anak-anak remaja sekarang gitu kan gitu, seperti itu gitu. Dan kita lihat apa ya selama aturan ya sekuler itu atau misalnya pemisahan agama itu diterapkan ya itu akan sulit gitu. Makanya Islam hadir gitu ya dengan memberikan berbagai aturan solusi yang sangat sempurna gitu kan gitu di sana gitu. Hal pribadinya ada gitu kan, masyarakat juga untuk mengontrol juga ada gitu ya, dan akhirnya di sana peran negara yang sangat luar biasa gitu kan gitu. Seperti itu ya gitu. Ya berharap sih kita masih ada harapan ya teman-teman gitu ya. Mungkin istilahnya mungkin sering dengar ya ideologi ya ideologi yang memang sedang diterapkan di muka bumi ini atau di dunia ini, kapitalisme gitu ya gitu. Dan akhirnya kan lumayan ya, maksudnya dengan
pendapatan negara kita yang terbanyak itu kan salah satunya dari prostitusi online gitu ya. Jadi hal-hal negatif kalau itu ditutup nanti gimana negara pendapatannya dan sebagainya gitu. Jadi kebayang aja pendapatan dari hal yang haram gitu kan, terus gimana itu gitu ya kondisi ke bawahnya gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kondisi kita memang sedang tidak baik-baik saja ya gitu. Kita tidak cukup hanya soleh pribadi gitu kan, dan kita juga kan akhirnya kan pondok pesantren negatif gitu ya, Pak Kiai negatif gitu kan. Ya Allah, kalau secara ininya mereka yang mengabdi kepada agama gitu ya, berarti kan di sini ya orang-orang kafir itu berhasil lah ya gitu kan. Padahal yang mereka punya gaya lain sebagainya itu tidak disorot gitu kan. Yang disorot itu apa? Pesantrennya, nama baiknya gitu kan. Nah di sini jelas ya bahwasanya musuh Islam itu ya karena anti terhadap agama gitu kan gitu. Jadi Islam akan selalu tersudutkan gitu ya selama sekularisme ini diterapkan di muka bumi ini gitu ya. Kita cuman ada satu harapan, apa? Islam gitu ya. Sudah janji Allah teman-teman, mudah-mudahan kita generasi gitu ya, generasi yang memang dipersiapkan nih sama Allah gitu kan untuk memimpin masa depan dengan Islam gitu ya. Makanya jaga diri teman-teman gitu ya. Allah kagum kepada teman-teman gitu ya, di saat orang lain di sana pacaran gitu ya, atau misalnya nauzubillah prostitusi gitu kan online gitu kan gitu. Jadi kita harus bersyukur sama Allah gitu kan, masih dilindungi gitu kan. Itu ya berarti kan di sini PR kita harus mengkaji Islam secara intensif. Kemudian kedua, sampaikanlah Islam yang secara sempurna itu kepada masyarakat, sampai akhirnya nanti masyarakat rindu gitu kan solusi Islam itu untuk ya kita diterapkan, bukan hanya untuk pribadi ya gitu, tapi dalam lingkup paling besar gitu ya, yaitu negara gitu ya. Insya Allah itu prostitusi nuklir itu wah sangat ketat, gak akan ada gitu. Kalau sekarang mah ya karena bebas tehnya gitu, jadi akhirnya kita nggak bisa justru kita yang disalahkan ya gitu. Itu aja ya gitu ya. Ya, Masya Allah, turun Teh Tia gitu. Banyak pengaruh-pengaruh yang sebetulnya kurang baik lah gitu ya terhadap apalagi agama kita sendiri kayak gitu kan. Ya, untuk itu kita selalu menjaga diri gitu ya, kita sendiri gitu, menjaga diri kita sendiri, dan juga semoga ada kebaikan-kebaikan dari luar juga gitu ya salah satunya kita berdiri dan kita hidup gitu di lingkungan yang baik gitu. Tentunya itu penjagaan yang paling yang bisa kita jangkau lah gitu ya. Jadi mungkin itu saja gitu ya perbincangan pada malam hari ini gitu ya. Ya sebelumnya terima kasih banyak gitu ya buat Teh Tia dan teman-teman semua yang sudah hadir, berpartisipasi, yang sudah menyempatkan waktunya, dan para materi juga sudah disampaikan. Alhamdulillah gitu ya, semoga bisa bermanfaat dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala pada malam kesempatan hari ini. Ya mungkin itu saja gitu ya silaturahmi kita gitu ya pada hari ini gitu ya, penyampaian dari penyuluhan terkait dengan mitigasi pasca bencana, kita ambil bencana sosial. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan saya pribadi gitu ya selaku moderator dan juga para pemateri. Mohon maaf gitu ya, apabila ada kata-kata yang kurang sopan gitu, atau ada kata-kata yang kurang berkenan gitu ya dari teteh-teteh semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.